Keluarga menurut Alkitab, kesejahteraan masyarakat sebuah negara bergantung pada keluarga yang kuat. Anak-anak akan berkembang jika mereka menikmati perlindungan dan stabilitas dari keluarga yang utuh. Sebuah riset yang dilakukan oleh Pew Research Center tahun 2019 memberikan gambaran nyata kepada kita. Lembaga penelitian independen ini melakukan survei di 27 negara. Mereka menemukan bahwa 6 dari 10 orang percaya bahwa ikatan keluarga semakin lemah selama 20 tahun terakhir. Dunia sekalipun memberi perhatian kepada keluarga, karena dunia juga tidak mau menghadapi masa depan suram jika keluarga-keluarga hancur. Lalu, bagaimana Alkitab memandang pentingnya kekuatan sebuah keluarga? Penciptaan manusia. Keluarga adalah gagasan Allah. Allah mulai membentuk keluarga dalam Kejadian 2 ayat 18 ketika ia berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolongnya yang sepadan dengan dia." Kemudian Allah membentuk Hawa dari tulang rusuk Adam. Sebutan Adam mengacu pada jenis kelamin laki-laki dan ciptaan Allah yang disebut Hawa memiliki makna perempuan. Allah mewujudkan gagasannya tentang keluarga dengan menyatukan Adam dan Hawa atau laki-laki dan perempuan dalam ikatan suci. Allah menegaskan hal itu dalam Kejadian 2 ayat 24 yang berbunyi, "Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging." Firman yang sama menggema lagi pada perjanjian baru di Efesus 5 ayat 31. Adam dan Hawa di bumi. Tuhan menyatukan Adam dan Hawa untuk membangun dasar keluarga. Adam sebagai pria dan Hawa sebagai wanita menjadi dasar kehadiran sebuah keluarga. Mereka berdua memulai sebuah unit keluarga yang baru. Tanpa seorang pria dan seorang wanita yang bersatu dalam pernikahan, tidak akan ada keluarga. Allah memiliki keinginan bahwa manusia yang membentuk keluarga akan bereproduksi dan mengelola ciptaan Allah yang lain. Keinginan Allah tersebut terdapat pada Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Allah menghendaki agar keluarga yang terbentuk, yaitu ayah, ibu, dan anak-anak, akan melaksanakan rencana Allah mengelola bumi dan seisinya. Tetapi bagi keluarga yang tidak dikaruniai keturunan pun, Allah tetap menghendaki rencana-rencananya yang terjadi. Oleh karena itu, Allah tetap ingin memiliki hubungan yang erat dengan mereka. Keluarga. Allah membentuk keluarga untuk melaksanakan banyak hukum, prinsip, dan ajaran lain dalam Alkitab. Oleh karena itu, setiap anggota keluarga harus berfungsi dengan baik untuk melaksanakan rencana Allah. Inilah peran dan tanggung jawab kepada para anggotanya. Anggota keluarga, suami dan bapak. Pria dalam sebuah keluarga memiliki peran sebagai suami dan bapak. Kasih suami kepada istri memiliki standar tinggi, yaitu seperti Kristus mengasihi jemaat. Efesus 5 ayat 25. Tuhan memerintahkan para suami untuk mengasihi istri mereka seperti tubuh mereka sendiri. Ketika pria tidak mengasihi istri mereka sebagaimana mestinya, mereka tidak memenuhi rencana Allah untuk menjadi kepala keluarga. Kemudian, secara definisi, para bapak harus menumbuhkan anak-anak mereka dalam ajaran Tuhan. Para bapak tidak menjelek-jelekan dan mempermalukan anak-anak mereka sehingga mereka membenci ayah mereka. Kolose 3 ayat 21. Istri dan ibu. Dalam kerangka yang disusun oleh Allah, istri seperti jemaat. Jika jemaat tunduk kepada Kristus, maka istri pun tunduk kepada suami. Ketika para istri tunduk dan menghormati otoritas atau suami, maka hal itu akan membantu anak-anak memahami kebutuhan mereka untuk tunduk pada otoritas di atas mereka. Para ibu juga turut menjadi pengajar anak-anak mereka, sehingga anak-anak mereka akan bertumbuh dengan diajar untuk menghormati firman Tuhan. Selain itu, kelak jika sudah tua, para ibu akan mengajar juga para ibu-ibu muda untuk memahami bagaimana membangun sebuah generasi. Titus 2 ayat 4-5. Anggota keluarga, anak-anak. Anak-anak harus memiliki ketaatan dan penghormatan pada orang tua mereka, meskipun anak-anak tidak tahu persis berapa lama Tuhan memberikan masa hidup. Tetapi firman Tuhan memberitahu bahwa anak-anak yang menghormati orang tua mereka akan berumur panjang. Efesus 6 ayat 1-3. Jadi, bagaimana GCers fakta Alkitab kali ini? Berikan pendapat Anda di kolom komentar ya. Anda diberkati dengan fakta Alkitab? Mari dukung Jawaban Channel dalam memberitakan kasih Tuhan dengan berdonasi melalui Kris atau kunjungi www.jawaban.com/donasi.